"22 tahun yang lalu, saya lahir dari kota kecil ini, Probolinggo. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, keluarga yang menggantungkan hidupnya dari bertani. Dan sekarang, saya menjadi seorang guru." Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMA N 1 Keraksan. Menjadi seorang guru sama seperti menjadi petani. Setiap hari kita menanamkan semangat dan cinta kasih. Sekolah adalah hamparan sawah yang meneduhkan. Tawa mereka menjadi pupuk yang alami dan menyuburkan. Senyum mereka adalah matahari yang menghidupkan. Oh iya, nama saya Muhammad Adibila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Pengarah Komunitas Belajar Madura selaku Kepala SMA Negeri 1 Keraksaan, Bapak Bambang Sudiarto, SPD MMPD. Yang kami hormati tim penggerak Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Keraksaan dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nining Jumariati sebagai pembawa acara webinar hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Keraksaan, bergerak, tergerak, menggerakkan untuk mencapai hidup indah, damai, aman, sejahtera. Pada hari ini, Minggu 3 Maret 2024. Webinar kali ini merupakan salah satu rangkaian seminar online yang diselenggarakan Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Keraksaan dengan kontribusi mencapai 1.271 pengikut. Bapak Ibu hadirin, di Indonesia kasus bullying atau perundungan masih sering terjadi apalagi di lingkungan sekolah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengungkapkan 24,4% pelajar Indonesia masih mengalami perundungan atau bullying. Masih ada miskonsepsi yang menganggap perundungan sebagai salah satu cara menguatkan mental peserta didik. Ini adalah miskonsepsi yang sama sekali tidak benar, karena pendidikan karakter semestinya tidak dilakukan dengan kekerasan yang bisa membuat anak-anak takut dan trauma. Kasus bullying perlu dicegah karena dampak dari bullying itu sendiri sangat luas, mulai dari prestasi akademik, kehidupan sosial, kesehatan mental, dan fisik anak, hingga keselamatan nyawa anak. Penanganan perundungan tentu perlu menjadi perhatian berbagai elemen pendidikan, termasuk guru di sekolah. Karena itu, butuh upaya bersama agar bullying bisa dicegah. Khususnya di sekolah, guru memiliki peran penting dalam mencegah bullying. Maka dibutuhkan pemahaman agar guru dapat mengatasi bullying di sekolah. Melalui webinar hari ini, kita akan mengupas tuntas solusi masalah perundungan masa kini yang terjadi pada peserta didik. Sebelum webinar kita mulai, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun keseluruhan acara yang akan kita lalui bersama adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Pengarah Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Keraksaan. 3. Penyampaian materi, solusi masalah perundungan masa kini yang terjadi pada peserta didik. 4. Doa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Pengarah Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Keraksaan selaku Kepala SMA Negeri 1 Keraksaan. Yang terhormat Bapak Bambang Sudiarto, SPD MMPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat keluarga besar
komunitas belajar SMA Negeri 1 Keraksaan. Bapak Ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perundungan atau bullying. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, bahkan pernah melihat, baik itu di media sosial maupun di media televisi terkait dengan kasus-kasus perundungan yang sangat berdampak sekali buat yang mengalaminya. Nah, apa saja jenis-jenis perundungan, faktor-faktor penyebabnya, ciri-cirinya, bahkan dampaknya bagi yang mengalaminya. Nah, pada kesempatan kita kali ini, mari kita bersama-sama belajar terkait dengan kasus perundungan atau bullying ini melalui narasumber berikut ini. Sekian dari saya, selalu sehat dan semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan pengarah komunitas belajar SMA Negeri 1 Keraksaan, Bapak Bambang Sudiarto, SPD MMPD. Kampung halamanku di Mojokerto. Di sana banyak kenangan masa lalu. Terima kasih Bapak Bambang Sudiarto, semoga berkah dan sehat selalu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bambang Sudiarto, SPD MMPD atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi solusi masalah perundungan masa kini yang terjadi pada peserta didik oleh Bapak Muhammad Adibillah, SPSI. Bet. Halo Adib. Sehat, Bet? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Pak Adib sendiri gimana kabarnya? Ya, seperti inilah, Bet. Lebih dari kata sehat itu sendiri. Alhamdulillah deh. Kamu gimana tadi pelajarannya? Alhamdulillah tadi berjalan lancar untuk pelajaran hari ini. Untuk persiapan juga mau ulangan. Gimana, Bet? Kita akan bahas apa hari ini? Nah, jadi saya di sini bakal ini Pak, mau nunjukin sesuatu sama Bapak. Nah, Apa itu, Bet? Ini. Nah, jadi Kasus perundungan geng Tai di SMA Binus School Serpong, Tangerang kini tengah jadi sorotan. Bukan karena terjadi di lingkungan sekolah elit saja, namun juga para pelaku disebut anak orang kaya dan seorang artis. Di antara para pelaku, anak Vincent Rompis berinisial FL diduga terlibat dalam kasus yang kini tengah ditangani Polres Tangerang Selatan. Di sejumlah media, Public Relation Binus School Haris Suhendra membenarkan FL merupakan salah satu terduga pelaku perundungan. kok keren Pak? Ya, namanya juga film ya kan ya. Nih, lihat ini bisa hilang sendiri nih, Bet. Oke. Bisa gitu. Jadi gimana Ya, nih Pak? Jadi kita cuma berdua aja di sini Pak. Ya enggak toh, ada yang lain di sini. Coba tuh. Ada itu. Oh, Itu tuh, Bet. Oh, Bet. Ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4 orang sama kita, Bet. Oke, Pak. Banyak teman kita ya, Bet. Gimana, Bet? Menyikapi yang tadi ya. Itu apa namanya, Bet? kalau itu ya biasanya yang kita sering dengar terus sering kita temui itu namanya bullying, Pak. Bullying. Itu yang disebut bullying, Pak. Apa bullying yang kamu tahu itu, Bet? Yang saya tahu itu bullying itu merupakan sebuah tindakan di mana orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih besar dan lebih dominan itu menindas kaum yang dianggap lebih lemah dan lebih minoritas gitu, Pak. Lebih lemah lah istilahnya, Pak. Begitu Ya. yang menurut sepengetahuan saya. Betul banget, Bet. Jadi pada intinya ya, bullying itu kan tindak intimidasi atau perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang kali oleh pihak yang menganggap dirinya lebih kuat kepada yang lebih lemah, dari yang superior ke yang inferior gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang kali gitu. Kalau tidak terjadi berulang-ulang kali bisa disebut perundungan nggak, Bet, menurut kamu? Menurut saya bisa saja, Pak, karena kan tetap itu tindakan yang melukai. Bisa saja kan jenis-jenisnya bullying itu banyak kan, Pak. Itu meskipun tidak berulang-ulang bakal menimbulkan bekas, Pak. Misalkan dalam kesehatan mental maupun bahkan secara fisik gitu, Pak. Ya, jadi jika tidak berulang-ulang kali,
itu bisa kita katakan sebagai sebuah kekerasan gitu kan. Kekerasan. Kalau terjadi berulang-ulang kali itu baru yang disebut dengan bullying. Kalau seumpama terjadinya itu antara yang kuat dengan yang lemah namanya bullying gitu, Bet ya. Kalau yang kuat sama yang kuat itu bisa dikatakan bullying nggak, Bet? Kira-kira, Bet? Mungkin itu bisa disebut dengan persaingan mungkin ya. Ya, bisa dikatakan itu namanya konflik. Oh, Ya. konflik. Jadi semuanya kamu bertemu sama temanmu gitu ya, saling ngata-ngatain gitu ya. Biasanya kayak gitu ya, ngata-ngatain, kamu ngatain, temanmu ngatain, jadi kan sama-sama kuat tuh gitu ya. Itu terjadi artinya itu disebut dengan konflik. Konflik. Tapi kalau temen yang ngatain gitu ya, terus kamunya merasa kamu ya secara sosial kamu lebih lemah daripada dia, ya itu dan terjadi berulang kali, itu yang disebut dengan bullying. Gitulah, Bet, kira-kira ya. Jadi kalau nggak dilakukan maksudnya dilakukan dengan lawan yang setara dan sama-sama kuat itu Konflik ya. Nah gitu. Dan juga kita tidak semerta-merta mengatakan sebuah tindak kekerasan itu bullying gitu, atau perundungan gitu, karena bullying itu terjadi secara sistematis gitu. Artinya pada saat itu juga gitu. Jangka panjang gitu. Bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi kenapa sih Pak orang-orang atau teman-teman di sekitar kita tuh melakukan bullying gitu? Nah itu kan menurut pandangan saya nih ya Pak, itu buat mereka tuh gak ada keuntungannya gitu. Bahkan itu merugikan pihak lain loh gitu Pak. Kenapa sih gitu? Gini, Bet, ada banyak faktor ya gitu ya orang melakukan bullying gitu atau perundungan gitu ya. Yang pertama itu mungkin orang itu pernah mendapatkan bullying dari orang lain gitu ya, atau dia kasarnya tuh mau balas dendam gitu loh, Bet. Aku dulu pernah dibully itu, otomatis ya udah pengen ngasih balik ya gitu. Mungkin sekarang mungkin dia bertemu dengan orang yang lebih lemah daripada dia gitu ya. Jadi dia pengen, mungkin tanpa sadar bisa jadi dia melakukan bullying kepada orang yang lebih lemah itu gitu loh, Bet. Mungkin kalau dia bersama orang lain yang mungkin lebih kuat daripada dia dia pernah bisa jadi korban. Bisa jadi korban gitu. Itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah ada rasa tidak menyukai gitu mungkin, Bet ya, karena adanya perbedaan gitu. Semuanya kayak Robert ini kan secara fisik mungkin bisa dikatakan besar ya gitu, besar, kuat gitu ya. Ketika melihat mungkin anak yang berbeda gitu ya, lebih kurus, lebih ya mohon maaf lebih apa namanya ya, ceking gitu ya, lebih kecil gitu ya. Habis itu juga mungkin kulitnya berbeda, atau ada hal yang berkacamata atau culun gitu kasarannya ya. Ada rasa tidak suka, ada rasa aneh, sehingga ada dorongan untuk melakukan tindak kekerasan gitu. Dan kalau itu terjadi berkali-kali gitu dan secara sistematis dibuatnya gitu, nah itu bisa terjadi sebuah bullying. Itu salah satu faktornya juga. Nah, yang kedua kadang ini dekat dengan kita, Bet. Pernah nggak sih, Bet, kamu tuh bercanda sama temennya ya, tapi ngata-ngatain orang tua kayak gitu-gitu ya? Pernah nggak, Bet? Coba ceritain, Bet, gimana? Kalau itu sih pernah kan gitu. Ada temen saya lah gitu kayak pengen main-main gitu, mungkin bercanda gitu. Akhirnya kita itu terbiasa untuk saling olok-olok gitu. Saling olok-olok entah dari segi orang tua, bahkan kebiasaan kita sering mengolok-olok gitu. Iya, itu ya, benar-benar. Kadang itu yang salah kaprah, Bet ya. Bullying itu atau tindak perundungan itu tidak bisa disembunyikan dalam kata bercanda gitu. Kenapa tidak seperti itu gitu? Karena bullying itu bukan terletak pada respon dari subjeknya, subjek yang dibully, tapi terletak pada perilakunya gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat gitu ya kepada yang lebih itu merendahkan, perilaku yang agresi atau perilaku yang membuat orang lain yang lebih lemah daripada dia itu merasa dirugikan gitu loh, Bet. Contohnya mengata-ngatai orang tua, terus memukul, habis itu menggosipi atau merasani gitu ya, dan lain-lain. Itu salah satu bentuk perundungan gitu, Bet. Nah, faktornya itu bercanda-bercandaan aja gitu, padahal itu bisa jadi menyakiti perasaan
temennya gitu, atau temennya ketika duduk semuanya duduk di depan gitu ya, moro-moro kita datang ya, pelakunya datang moro-moro nonjok gitu, semuanya nonjok cuma daerah sini gitu ya, dan itu mungkin bagi dia keras banget gitu ya, akhirnya kan dia merugikan dia secara fisik begitu ya. Itu salah satu faktornya juga. Nah, kadang tapi Pak, pelaku itu gimana? Kalau misalkan ini kan kata Pak Adib, kalau dia itu bercanda sama seseorang yang sama-sama kuat, itu bisa disebut konflik kan. Nah, sedangkan kalau kita itu bercanda sama teman, itu kan posisinya kita di anu yang sama kan Pak, di posisi yang sama. Nah, dan kita itu bercandanya itu kayak ya udah sama-sama terima karena itu sama-sama tahu kalau itu sebuah bentuk bercanda. Apakah itu masih termasuk gitu Pak? Ya, kalau terjadi di antara teman-teman yang memiliki kekuatan yang sama gitu, itu kan disebut dengan konflik gitu. Tapi perilakunya itu tidak bisa dibenarkan dan itu bisa menjadi pemantik terjadinya bullying kalau dibiasakan kan gitu ya. Jadi perilaku saling mengolok-olok, perilaku saling ya walaupun itu dalihnya bercanda gitu ya, tapi ketika itu menjadi kebiasaan, itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Nah, kalau itu dilakukan kalau sudah terbiasa dan menjadi hal yang biasa gitu ya, ke orang lain yang mungkin lebih lemah dan merasa tidak biasa dengan hal itu kan menjadi pemantik gitu, merasa ya akhirnya terbuli gitu, melakukan. Jadi perilakunya itu yang menjadi concernnya kita gitu. Perilakunya itu yang tidak boleh untuk dibiasakan, tidak boleh untuk dilakukan lagi gitu. Walaupun itu bercanda gitu. Tidak boleh dinormalisasi. Ya gitu. Karena juga salah satu faktornya adalah banyak orang yang melakukan kayak gitu loh, Bet. Salah satu itu menjadi salah satu faktor juga. Kayak udah biasa kok kayak gitu. Ya memang anaknya lah pantas dibully kayak gitu. Kayak bercanda-bercanda gitu. Menormalisasi gitu. Jadi menganggap hal itu biasa itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenapa orang itu akhirnya membuli gitu, Bet. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi gini Pak, saya kan pernah dengar tuh dari orang lain, bahkan teman sendiri, kalau bullying itu atau tindakan-tindakan seperti itu katanya hanya untuk menguatkan mental gitu, memperkuat mental kita. Ya, Pak Dim juga sering mendengar itu ya gitu. Tindak-tindak kekerasan gitu, bahkan bullying gitu ya. Ya biasanya dilakukan kepada dari senior ke junior gitu ya. Berdalih untuk ini biar kamu tuh kuat mental untuk terjun ke masyarakat itu kayak gini. Iya. Biasanya kan kayak gitu. Itu sebuah mitos ya atau stereotip yang salah gitu melihat bagaimana sebuah kekuatan mental gitu bisa terbentuk dari sebuah kekerasan gitu. Itu sebuah hal yang menurut Pak Adib kontradiksi gitu ya. Kesehatan mental adalah hal yang krusial, sedangkan krusial untuk dalam hal impactnya ke diri kita gitu ya. Kalau kekerasan itu ya itu kan yang negatif untuk diri kita gitu. Jadi tidak bisa itu sebuah mitos bagi Pak Adib ya. Karena apa? Bahkan kalau ketika kita punya mental yang baik gitu, artinya kita punya rasa asertif namanya. Jadi asertif itu artinya apa yang kita rasakan kita mampu untuk mengungkapkan itu gitu. Jadi ketika kita merasa sedih ya kita bisa untuk menangis atau meluapkan pada hal-hal positif lainnya gitu. Nah, kalau melakukan kekerasan gitu, dia tuh malah sebaliknya gitu. Malah gitu, bukan merusak ya, bahasa halusnya itu membatasi emosi-emosi yang harusnya bisa diluapkan gitu. Contohnya pada satu kasus gitu di sebuah organisasi gitu, karena dia terlambat gitu ya, akhirnya dia dihukum lari 10 kali lapangan dan itu tidak ada hubungannya dengan mental ataupun dengan organisasinya gitu. Contohnya organisasinya bergerak di bidang karya tulis ilmiah gitu ya. Karena dia telah datang ekstranya gitu ya, atau organisasinya itu, karena dia disuruh lari gitu 10 kali putaran untuk agar dia jera dan tidak mengulangi-ulanginya lagi dan agar mentalnya kuat dan lain-lain gitu ya, dan alasan-alasan lain gitu. Itu kan tidak membangun gitu. Sebuah sebuah stereotip yang salah seperti, dan caranya pun salah seperti itu.
Kecuali kalau Bet, apa namanya, kalau ada hubungannya gitu. Jadi punishment konstruktif contohnya ya. Jadi punishment yang membangun gitu. Contohnya kamu bergerak di bidang keolahragaan gitu ya, organisasinya gitu. Ketika kamu telat karena kamu atlet lari, kamu harus lari lapangan 10 kali gitu. Itu sebuah punishment tapi konstruktif, membangun gitu. Atau kalau di pendidikan itu Bet, kalau di kurikulum merdeka gitu ya. Semuanya Robert pernah telat? Pernah. Nah, itu kan sebuah kesalahan. Kalau di hukumnya fisik itu tidak nyambung gitu loh, bagi Pak Adib juga tidak nyambung gitu. Harusnya diadakan ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu Pak? Nah, segitiga restitusi itu bagaimana yang pertama menstabilkan emosinya kamu dulu, nanti memvalidasi apa yang kamu gitu, apa yang kamu alami itu, dan pada akhirnya membuat sebuah kesepakatan bersama. Jadi contohnya kamu terlambat gitu ya Bet ya, nanti ya divalidasi dulu kesalahannya. Waktu itu saya kan terlambat, itu pertama ya ditanyakan dulu kenapa nih kamu terlambat. Jadi saya bisa mengungkapkan kalau saya tuh terlambat karena ini. Nah, setelah itu saya dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang saya lakukan. Yang pertama adalah kita tuh disuruh mencatat nama kita di buku tulis ya, emang untuk murid-murid yang telat. Habis itu kita dibiarkan untuk masuk ke kelas, sedangkan di kelas itu kita harus menemui guru dulu. Kalau emang dibolehin masuk, itu kita langsung masuk gitu dengan atas izin guru. Kalau memang tidak boleh, itu kita harus mengambil surat izin. Ya, berarti ada proses restitusi tadi yang awal itu ya, sebelum kamu masuk ke kelas gitu ya. Ada pertanggungjawabannya. Oke. Terus gimana nih Pak tanggapan Pak Adib, kan banyak sekali tuh organisasi, bahkan gak cuman di ranah sekolah tingkat menengah dan bawah aja, bahkan di dunia perkuliahan pun itu ada yang kayak gitu. Ada yang kayak katanya mendisiplinkan, tapi kok kayak malah jatuhnya ke pembulian gitu. Iya. Gimana tanggapan Pak Adib? Ya itu tadi gitu loh. Itu sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan gitu. Seperti contohnya ospek gitu ya, kalau di kampus gitu ya, kalau Pak Adib dulu pernah di ospek gitu, ada yang marah-marah gitu tuh ya, ada yang katanya untuk melatih mental. Itu stereotip yang salah gitu loh. Bedakan antara disiplin gitu dengan kekerasan gitu. Disiplin artinya adanya kesepakatan terlebih dahulu untuk mentaati sebuah aturan yang sudah disepakati tadi itu gitu. Apabila memang tidak ada, kalau memang dilanggar gitu ya, artinya kan dia tidak disiplin dan harus mendapatkan itu sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan gitu loh. Jadi marah-marah kayak di kampus gitu, atau disuruh jalan jongkok, itu tidak kekerasan gitu. Ya, kecuali memang dalihnya itu adalah oke, kita latihan kebugaran ya gitu ya, nanti kita lari-lari, jogging, itu masih nyambung lah. Iya gitu. Gitu. Terus lagi Pak, ini juga ya isu-isu yang pernah saya dengar itu katanya bullying itu terbatas hanya fisik gitu. Jadi bullying itu hanya tindakan yang dilakukan kepada fisik gitu. Oke. Jadi ya memang yang paling gamblang untuk bisa kita lihat adalah fisik gitu. Tapi bukan hanya itu gitu. Bullying itu ada banyak macamnya gitu. Setelah ini kita akan bahas bersama-sama, dan Pak Adib nanti akan kasih contohnya kepada Robert. Pak Adib kasih tontonan apa aja sih macam-macam tentang bullying itu. Nah, ini mari kita lanjuti yang kamu tanyakan tadi ya gitu. Kalau bullying itu biasanya hanya fisik saja gitu kan. Nah, sebetulnya ada banyak macam-macam bullying sebenarnya gitu loh. Salah satunya ya tadi bullying fisik itu gitu. Bullying fisik adalah yaitu tindak kekerasan atau agresi yang dilakukan kepada orang yang lebih lemah, ada berkali-kali seperti menendang, menampar, memukul, pokok
hal-hal yang ada kontak fisiknya yang merugikan bagi korban gitu loh. Contohnya ya kalau apa namanya, kalau biasanya jalan anak-anak kan suka mukul pak gitu tuh ya, dan disigal gitu ya. Masih ada sekarang sigal tiba-tiba kakinya kayak gitu ya. Terus apa lagi biasanya tindak-tindakan bullying fisik gitu kan? Apa ya, kayak tadi yang Bapak bilang, mukul tangan terus tiba-tiba nyigal, bahkan kadang kayak tiba-tiba narik gitu kan juga oh iya bener kadang sampai ada kasusnya yang sampai sini tulang ekornya patah itu ya Bet ya, gara-gara tempat duduknya ditarik gitu ya. Itu juga termasuk dalam bullying fisik gitu. Oh ya, Pak Adib itu ada contoh videonya Bet, ayo nonton bareng-bareng Bet di sini Bet. Ini. Aku yang mending belum merdeka aja. Apa sih? Aman. Jelas. Oh, jadi gitu ya Pak. Jadi kayak gitu juga termasuk. Iyalah kan, karena itu kan dilakukan secara sengaja gitu kan, di video tadi dilakukan secara sengaja dan ada kontak fisik gitu ya. Iya. Dia kalau tindakan seperti kayak itu tadi itu dilakukan berulang-ulang kali kepada subjek yang sama yang tadi di video itu bisa dikatakan sebagai sebuah perundungan fisik atau bullying fisik gitu ya. Itu juga kan dia itu bersikap arogan juga, iya. Agresif. Itu salah satu apa namanya ya, karakteristik dari pelaku. Gitu. Oke, nah selain bullying fisik tadi itu Bet, ada bullying verbal. Ada fisik, ada verbal gitu. Jadi bullying verbal itu adalah perundungan yang dilakukan dengan perkataan gitu. Kata-kata gitu, kayak ngata-ngatain orang tua, ngata-ngatain fisik gitu. Celeng sarun gitu-gitu ya semuanya ya. Jadi kayak dia itu membuli lewat kata-kata. Iya, gitu. Ucapan gitu. Jadi kan apa namanya? Ada istilah apa, mulutmu adalah harimaumu gitu kan ya. Ya itu sebuah istilah yang masih relevan untuk pada kasus ini gitu loh. Bahwa kata-kata itu bisa menyakitkan seseorang atau bahkan menghancurkan seseorang gitu loh. Dan kalau itu terjadi secara masif dan berkali-kali gitu ya, bisa jadi berdampak sangat buruk kepada korbannya gitu. Mungkin kalau kita gitu ya beda, tahu anak-anak pada biasanya gitu kan saling mengolok-olok kayak gitu-gitu ya Bet ya. Tapi kadang kan ada anak yang tidak bisa seperti itu gitu. Kadang kita ngatain orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah meninggal atau apapun gitu. Bapaknya kayak tadi ya, atau gini Bet, Pak Adib ada contoh Bet. Tapi kita ini Bet, kita tonton bareng-bareng Bet ya. Oke. Gini Bet. Ini Bet. Ayo anterin aku. Hah? Bapakmu kan tukang beca. Udah, gimana sih? Jadi kayak gitu juga termasuk bullying. Iya Bet, gitu. Termasuk bullying verbal namanya gitu. Itu sebuah perkataan ya, emang kalau saya ada di posisi itu ya bakalan sakit hati juga. Iya gitu ya. Gitu, menyerang personal, walaupun bukan orang itu sendiri tapi bapaknya kan ya. Tapi kan ya pribadi anak tidak terlepas dari sosok orang tua tadi gitu. Terus apa lagi Bet yang menurut kamu
itu sebuah bullying verbal gitu? Kalau menurut saya bullying verbal itu berarti kalau dilihat dari tontonan barusan gitu, berarti misalkan kita itu ingin menunjukkan bakat kita atau ingin jika ada tugas terus kita merasa nah ini dia waktunya untuk saya itu nunjukin kemampuan saya. Nah tapi saat kayak gitu malah teman-teman kita di sekitar kita itu malah bilangin kita caper atau bilang sesuatu sejenis sok iye gitu, sok pinter gitu, sok pinter juga. Nah itu kan bakal ngehambat kita gitu Pak. Jadi apa yang jadi bakat kita karena diolok-olok terus, jadi kita tuh nggak percaya diri, akhirnya nggak bisa mengekspresikan, menunjukkan bakat kita. Padahal tadi kayaknya di video itu kan berarti ya, niatnya itu cuma bercanda gitu. Bercanda. Tapi kan tidak bisa seperti yang dibahas tadi gitu, tidak bisa kita bersembunyi di balik kata bercanda dalam perundungan. Pasti korban sedikit banyak juga bakal sakit hati, apalagi dihina sampai ngasih uang gitu. Benar-benar. Nah, itu salah satunya, Bet ya. Iya. Ada perundungan fisik atau bullying fisik, ada bullying verbal. Nah, selanjutnya ada bullying relasional, Bet. Nah, bullying relasional itu adalah bullying yang dilakukan melalui interaksi sosial gitu. Seperti gosip atau apa ya? Mengisolasi seseorang. Mengucilkan. Nah, betul benar. Mengucilkan seseorang. Tapi itu dilakukan secara secara bersama-samaan gitu. Contohnya gini, Padip ada video lagi buat kamu gitu, Bet ya. Di sana, Bet. Tugis, pangon, perhitungan biasa, anak baru. Kebanyakan ngomong itu anak baru cari muka. Aku emang gak suka cuma Cantik emang. Oh gitu ya Pak. Oke. Jadi kita ngosipin orang, ngomongin orang gitu, itu juga termasuk bullying ternyata. Ya. Jika itu dilakukan berulang-ulang kali dan terhadap objek yang sama, ya itu kan biasanya ini, Bet, apa namanya? Dari satu circle gitu. Kalau bahasanya anak-anak kan dari satu circle sama circle yang lain gitu. Biasanya kalau circle ini itu ada salah satu circle ini yang presentasi kayak tadi di video gitu ya, circle ini yang presentasi, jadi circle ini yang rasanin gitu, mencibir gitu ya, apa ya, gosip kecil-kecil tapi langsung gitu. Nah bisa jadi itu kan meluas, Bet, gitu, menjadi mungkin sebuah fitnah atau apapun rumor gitu ya. Kayak semuanya kalau di video itu kan dia anak baru gitu, jadi gosipin dan lain-lain. Itu juga termasuk sebuah perundungan. Itu disebut dengan bullying verbal. Bullying relasional. Gitu. Kenapa disebut relasional? Karena berinteraksi sosial. Ada aja interaksi sosial gitu. Jadi secara apa ya? Kita itu merasa kalau dia itu ada sesuatu faktor yang bikin dia pantas gitu, merasa kita pantas gitu, jadi diomongin. Iya seperti itu. Grupnya. Iya, gitu. Sama circle yang lain. Gitu. Terus kalau misalkan nih, kalau misalkan presentasi gitu, nah itu kita kayak sekelompok atau circle itu punya niatan buat, dia kan nanti buka sesi tanya jawab nih. Gimana kalau kita tanyain yang sulit-sulit gitu? Dia kan sok iye banget, sok pinter banget gitu. Gimana kalau kita persulit dia biar dia gak bisa jawab? Kalau gitu merupakan perundungan atau tidak? Gitu? Iya, perundungan. Yap, itu salah satu bentuk perundungan gitu ya. Dan jika itu terjadi berkali-kali di setiap presentasinya dia gitu ya, dicincar terus, atau ketika dia menjawab pertanyaan dari guru dia dicibir gitu ya, dan mau mempersulit anak itu gitu ya. Intinya membuat anak tersebut tuh merasa dia gak mampu, di-down-kan gitu ya. Itu juga salah satu bentuk bullying relasional tadi itu gitu loh. Jadi secara berkelompok, secara berinteraksi gitu ya, untuk menjatuhkan orang itu juga termasuk sebuah
perundungan. Itu kayak gitu itu ada kemungkinan buat dia itu berhenti gak sih untuk dirunduh gitu atau dibully? Siapanya yang berhenti, Bet? Yang merundung itu, Pak. Kan biasanya kan masa mereka itu gak bosen apa gitu, misalkan si korban ini gak merespon apapun terhadap mereka gitu, itu apakah bakal berhenti dengan sendirinya atau merupakan jadi kebiasaan dan malah menimbulkan kesenangan tersendiri untuk kayak gitu. Oke. Itu nanti kita akan bahas itu nanti gitu ya. Jadi siapa saja nanti yang terlibat dalam perundungan dan bagaimana perundungan itu bisa terselesaikan, karena kan Pak Adip katakan perundungan itu adalah hal yang sistematis gitu. Sistematis dan jangka lama gitu ya. Jadi tidak hanya 1 atau 2 kali kejadian saja gitu. Terjadi secara sistematis. Oleh karena itu penanganannya pun harus terjadi secara sistematis. Sistematis juga. Gitu. Nanti kita akan kita akan bedah siapa saja yang terlibat dalam perundungan. Menurut kamu siapa aja, Bet, yang terlibat dalam perundungan? Menurut saya gimana ya? Kalau menurut saya itu perundungan itu ada beberapa pihak gitu. Yang pertama ya jelas pelaku, korban. Nah, tapi ada kemungkinan nggak sih Pak untuk orang lain juga jadi apa ya, memiliki peran juga terhadap bullying itu, entah itu membiarkan atau menghalangi bahkan menyebarkan gitu. Iya, itu yang akan kita bahas nantinya gitu. Tapi sebelum kita ke sana gitu, ada satu bentuk bullying lagi gitu. Apa itu? Yang belum kita bahas, yaitu adalah bullying atau cyberbullying. Oh, cyberbullying. Sudah pernah dengar kan ya tentang cyberbullying? Apa yang kamu ketahui, Bet, tentang cyberbullying? Itu kan saya sering tuh menjelajah gitu di internet gitu, di media sosial yang sering kan disosialisasikan sama badan-badan negara, misalkan Kemendikbud gitu, soal cegah cyberbullying gitu tuh. Nah, setahu saya cyberbullying itu merupakan sebuah pembulian yang terjadi di dalam media sosial atau internet gitu. Jadi dia misalkan dia ngupload sesuatu dan setiap uploadannya itu pasti ada orang yang ngehujat dan orang itu sama dengan berkali-kali juga, bahkan semakin hari semakin parah gitu. Oke. Nah, setahu saya itu adalah salah satu bentuk bullying gitu. Memang itu terjadi di media sosial gitu. Nah, tadi pada videonya juga, Bet, gitu. Mari kita nonton dulu ya. Video sini. itu tajam banget sih kata-katanya. Itu dia. Walaupun itu cuman lewat internet kayak gitu, lewat Instagram, cuman lewat ketikan di Instagram itu, tapi ngelukain banget sih Pak. Kalau itu misalkan saya yang upload gitu, itu menyakiti banget sih Pak. Itu yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Banyak sekali bullying terjadi di media sosial terutama ya gitu, karena memang media sosial adalah media yang sering kita pakai sehari-hari dan tidak lepas dari kita gitu. Jadi kebiasaan kita gitu loh setiap hari gitu ya. Kamu kan punya media sosial juga tuh? Pak Adi pun juga punya media sosial gitu. Jadi berhati-hati dalam bermedia sosial, Bet, gitu. Bahkan banyak tidak sedikit gitu ya orang-orang yang bahkan bisa mengakhiri hidupnya karena gara-gara cuma ketikan gitu ya. Jadi banyak sekali, Bet, dampak-dampak dari bullying itu gitu. Dan kayak semuanya ada gitu yang orang yang baru memulai gitu. Akhirnya itu ada kasus, Bet. Ada anak kecil yang dia tuh membuat konten. Niru konten itu. Akhirnya kan dia mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan dari konten yang menurut dia itu ori punya dia sendiri, ditiru gitu kan ya. Tapi akhirnya
ada baiknya, banyak yang support anak kecil itu ternyata gitu loh. Jadi tidak sampai terundung gitu bagi Pak Adib itu. Jadi sangat krusial sekali kalau itu kayak apa ya Pak, meskipun cuman itu kata-kata yang di Instagram cuma lewat gitu, bahkan orang yang mungkin ngetik itu gak mikir apapun, mungkin cuma kesenangan aja gitu ya. Tapi itu bisa bikin kita trauma, bahkan kayak mau ngepost tapi gak percaya diri akhirnya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Akhirnya yang awalnya niatnya pengen pengen ngepost di Instagram karena takut untuk dibully, takut dikomentari yang tidak baik, karena tidak jadi. Itu sangat mengganggu buat diri kita kan ya. Itu jujur Bang, bisa ngeganggu banget itu sih kalau terjadi. Juga saya lihat akhir-akhir ini juga semakin marah kayak gitu. Nah, benar. Dan pelakunya gak cuman orang-orang yang awam ya, tapi juga mereka-mereka yang termasuk selebriti bahkan itu juga melakukan perundungan tanpa sengaja gitu. Iya, bahkan di media-medianya kita juga tindak kekerasan gitu tuh ya, dalam dalih bercandaan tuh masih banyak berseliweran di media sosial, di media-media yang lain juga masih banyak. Jadi kita semua harus sama-sama menyadari apa yang kita lakukan tuh jadi pikir matang-matang gitu, agar tidak melukai. Jangan asal ngetik, jangan asal bikin konten. Nah, kayak gitu ya. Nah, gini Bet, biar nggak boring ya, kita tadi pengen ngajak kamu untuk nonton film bareng-bareng. Woi, ada filmnya nih. Yap, kita nonton film dulu ya. Sebentar, Bet. Okay. Nah, ini Bet, kita nonton bareng, nanti kita analisa bersama-sama bagaimana filmnya gitu ya. Oke, play. Nah, ini. Hari ini aku bakal ngasih tahu kalian cara mengucapkan kata-kata yang susah dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada entrepreneurship. Entrepreneurship artinya wirausaha. Yang kedua ada enterprise. Enterprise artinya perusahaan. Nah, yang ketiga ada squirrel. Squirrel artinya tupai. Oke, video sekian. Selamat berlatih. Dadah. Hey guys, Kok lihat grup deh. Yang pertama ada entrepreneurship. emang kenapa videonya? Lucu banget, gemes saya. Tuh. Tuh dia artisnya. Malah videoin gue ya. Ran. Ada apa, Clara? Reni ajarin bahasa Sanskerta dong. Maksudnya apa, Clara? Enterprise. Lihat, lumayan dapat nilai tambahan, Kapten. Iya, udah lihat gue. BTW, lu udah belajar kunci C keras minor? Aduh, dibahas lagi tuh. Kemarin bokap gue mergokin gue lagi main gitar, Mal. Seriusan? Iya, sampai gebrak-gebrak pintu kamar gue.
Mending lu ikutan seminar ketua OSIS, Dera. Biar nambah tuh nilai-nilai lu. Oke guys, jadi kita hari ini mau belajar apa? Anti perundungan. Sumpah ya, bosan banget gue. Obrolan lu tuh itu terus tau gak? Mana lu? Kapten? Ayo anak-anak, kembali ke tempat duduknya semuanya, ayo. Hai guys, pasti kita sering banget dong dapet tugas presentasi di kelas. Iya guys, bener banget. Jadi Rani ini public speakingnya udah bisa ngalahin pembawa acara. Aku contohin ya. Selamat pagi semuanya. Kenapa sih Clara? Kok kamu ngomong gitu? Kan gue cuma nyontoin aja ke pengikut lo yang jutaan itu. Kamu punya masalah apa sih Clara? Kamu tiap hari gangguin aku mulu. Gak punya masalah apa-apa, lucu aja kontennya. Emang ada yang nonton? Mending bantuin bapak lo aja nganter paket. Kamu Rani ya? Iya kak. Kamu kenapa? Kamu bisa kok cerita sama aku? Ya, silahkan duduk. Ada apa Rani? Zizi? Timnya udah bisa ngalahin pembawa acara. Aku contohin ya. Selamat pagi semuanya. Sumpah kesel banget. Lo berulah kali, Vin, pas di kelas kosong. Nah, enggak. Perasaan gue enggak berul apa-apa. Kapten kali ini. Kalian tahu? Ibu mendapatkan laporan kalau kalian melakukan perundungan terhadap Rani. Rani, ajarin bahasa Sanskerta dong. Maksudnya apa Clara? Kalian tidak. Enterprise. Wah, Kayak nggak ada konten kok- lain aja apa? Ya ampun Bu, itu kan cuma bercanda aja. kalian bilang cuma bercanda. Apa kalian tahu? Hanya dengan kata-kata orang bisa terluka. Kata-kata yang gimana Bu? Aku tidak merasa kata-kataku melukai Rani. Udahlah Clara, akuin aja. Itu kan ada buktinya. Gue yang udah kasih tahu semuanya ke Kak Zizi soal perawat kita ke Rani. Yang ini boleh nih? Ini. Kak Zizi, Iya Raka? mau bicara sebentar boleh Kak? Boleh kok. Duduk di sana aja ya. Kenapa Raka? Iya Bu, kami akui sudah merundung Rani. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu. Baguslah kalau begitu. Untuk konsekuensi atas perbuatan kalian, 5 hari ke depan, selesai jam mata pelajaran, kalian temuin ibu untuk pendidikan karakter. Baik Bu, kami siap menerima konsekuensinya. Hai guys, hari ini aku jadi tim dokumentasi sekolah. Dan hari ini bakal ada pidato yang penting banget tentang stop perundungan. Kayaknya udah mau mulai nih. Yuk kita langsung dengar dari Ketua OSISku, Kak Zizi. Halo teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kalian membayangkan ada di posisi korban, dihina, dan diejek setiap hari? Hingga kalian patah semangat dalam menjalani hari. Seharusnya kita saling melindungi, bukannya saling menjatuhi. Ayo kita hentikan siklus perundungan ini. Dan mari kita tingkatkan rasa empati dan toleransi di antara kita. Terima kasih.
Gimana, Bet? Aduh, tadi kesannya saya ngelihat film itu dari penjelasan yang tadi juga sudah masuk ke dalam sini juga, kayak bully fisik gitu, verbal ya, verbal. Cyber juga ada, bullying juga, sama apa itu? Yang relasional itu juga masuk tadi. Itu ngegosipin gitu itu ya. Nah, tadi kan kamu sempat tanya ke Pak Adib gitu mengenai siapa aja yang terlibat dalam bullying gitu. Tadi Robert menyebutkan ada pelaku, korban sama apa? Sama ini apa sih? Apa namanya? Orang lain di sekitarnya. Iya, itulah yang disebut dengan bystander. Jadi ada pelaku adalah orang yang melakukan perundungan gitu ya. Korban adalah orang yang mendapatkan perundungan gitu ya, entah itu fisik, verbal, apapun itu. Sedangkan bystander adalah orang atau penonton gitu. Nah, berarti yang melihat gitu. Yang melihat siapapun, Bet. Saksi lah. Saksinya ya. Penonton, bisa dikatakan penonton gitu. Semua orang, Bet, kalau di lingkungan sekolah bisa jadi semua elemen, bahkan Pak Kebun, bahkan Satpam itu juga kalau melihat sebuah perundungan gitu ya, dia itu termasuk ke dalam bystander. Ya, bystander dan masuk dalam perundungan itu sendiri gitu loh. Siklusnya itu gitu loh. Peran bystander di sini yang mau Pak Adib highlight sebenarnya gitu. Mungkin kan kita jarang ya, Bet ya. Kalau kita melihat mungkin kalau secara pelaku korban gitu ya, diselesaikan antara pelaku dan korban, tidak seperti itu. Itu yang Pak Adib katakan kenapa kok menyelesaikan permasalahan perundungan gitu ya. Itu harus sistematis juga gitu. Karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam perundungan, bukan hanya pelaku dan korban gitu. Ada juga yaitu bystander itu gitu. Bystander itu bisa bystander dibagi menjadi dua, bystander aktif dan bystander pasif gitu. Bystander aktif adalah orang yang menonton tapi mendukung gitu loh, Bet. Mendukung adanya tindak kekerasan atau bullying gitu. Berarti mendukung pembulian ya, gitu. Tapi tidak ikut membuli gitu. Hanya mendukung gitu. Kalau yang pasif artinya dia diam, bahkan tidak melakukan apapun gitu, bahkan tidak mendukung gitu. Nah, peran bystander ini yang penting, Bet, bagi Pak Adib itu. Karena apa? Karena bystander ini bisa jadi seorang penolong atau seorang pendukung bullying. Tapi kan di jenisnya Pak Adib gak ada tuh yang nyebutin kalau dia menolong, cumannya ada yang mendukung atau diam gitu ya. Nah, yang diam ini gitu, itu bisa berpotensi untuk kalau kita sudah memberikan pemahaman kepada bystander atau orang-orang di sekitar kita tentang peran bystander gitu ya. Bystander bisa untuk melaporkan tindak bullying itu kepada pihak sekolah gitu atau pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi bystander ini juga berperan penting gitu dalam jadi kalau kita menemukan sebuah tindak bullying gitu ya atau tindak perundungan, kalaupun kita tidak terlibat di situ, terlibat merundung gitu ya, kita juga terlibat dalam proses perundungan itu sebenarnya gitu. Jadi siklusnya gitu. Jadi kita harus setidaknya kalau kita tidak mempunyai power yang lebih daripada perundung, kita bisa untuk melaporkan kepada pihak sekolah. Jadi atau bisa jadi sebaliknya, berarti bystander aktif itu gitu. Jadi dia yang mendukung gitu, ikut menyoraki mungkin gitu, ikut-ikutan mendukung si perundung kayak gitu. Jadi kayak dia itu bahkan ikut kayak apa ya, Pak? Secara gak langsung dia langsung ngebully juga gitu. Iya, gitu. Jadi tanpa dia sadari gitu. Nah, siapapun elemennya, yang berada dan melihat perundungan itu, dia termasuk dalam bystander gitu. Walaupun cuma kayak Pak Satpam contohnya, di depan terjadi perundungan, ada Pak Satpam sama temannya Pak Satpam 2 gitu ya. Ketika mereka melihat perundungan terus dia masih tetap kopian gitu tuh ya. Nah, itu hal yang salah, hal yang tidak bisa, ya hal yang kurang benar untuk dilakukan. Ya, harusnya dia menghentikan perundungan itu kalau dia merasa dia lebih kuat gitu ya. Menghentikan, untuk bukan menambah-nambahi perundungan, tapi menghentikan perundungan, setelah itu melaporkan kepada pihak sekolah. Itulah pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak hanya
tidak hanya pelaku dan korban gitu. Kalau dari film yang tadi itu kan teman-teman kelasnya itu kan juga bystander. Teman-temannya si perundung itu juga. Berarti yang di dalam kelas itu pasif ya, Pak? Pasif gitu. Yang teman-temannya yang si perundung cewek itu adalah aktif. Nah, sedangkan yang cowok itu itu adalah bystander yang mau untuk melaporkan kepada pihak sekolah untuk menangani kasus bullying gitu. Orang seperti Zizi tadi ketua OSIS itu berarti juga termasuk bystander gitu ya, Pak? Sebetulnya atau bukan? Tidak, bagi menurut Badim ya tidak menyaksikan langsung, tapi dia akhirnya mendapatkan laporan karena dia punya otoritas di situ sebagai ketua OSIS, di mana harusnya mengayomi anggotanya kan siswa gitu ya. Anggotanya siswa adalah anggotanya. Dia membantu untuk melaporkan kepada sekolah dan agar pihak sekolah menindaklanjuti agar kasus itu selesai. Kasus bullying itu gitu. Jadi seperti itu, Bet. Nah, kasus bullying ini menurut kamu deh, Bet, gitu, dampaknya bagi bagi pelaku bagi korban gitu, apa aja menurut kamu, Bet? Kalau dilihat dari apa yang sudah kita bicarakan sejauh ini itu dan dari film tadi itu sangat merugikan sih, Pak. Untuk apa ya namanya? Untuk si korban, karena si korban itu bisa secara fisik itu terluka, betul. Mau disengaja ataupun tidak sengaja, bahkan itu bisa berakibat kematian loh. Nah, betul. Nah, sedangkan gak cuman fisik, di mental juga bisa aja terjadi kayak apa sih namanya itu kayak mentalnya itu jadi terganggu gitu ya. Ada gangguan gitu ya. Trauma, ya, kecemasan, stres bisa jadi, dan penyakit mental yang lain gitu, Pak. Nah, dari penyakit mental itu juga ya resikonya gede juga gitu loh, Pak. Bisa jadi nanti dia trauma, terus dia ngerasa dirinya itu sudah dikucilkan. Jadi kan banyak sekarang yang aku sudah kayaknya ngerasa gak pantas hidup, akhirnya mengakhiri hidup gitu. Betul. Kalau kita berbicara di dunia pendidikan, bisa jadi dia performa akademiknya juga menurun gitu. Jadi karena adanya stres atau trauma, kecemasan jadi gitu ya. Dia gak konsen buat belajar gitu. Dari yang ranking 1 misalkan jadi gak masuk 5 besar gitu. Iya. Jadi trauma lain juga kan, Pak, kalau sudah kayak gitu. Iya, betul. Jadi ada juga mungkin terhadap hubungan sosialnya dia gitu. Otomatis kan hubungan sosialnya bisa jadi persahabatannya jadi renggang dengan yang lain gitu, atau berinteraksinya sedikit terganggu atau sulit gitu karena adanya kecemasan dari dampak bullying tadi itu. Ya, gitu. Dan kalau dia misalkan seorang siswa atau mahasiswa dan ketika sudah mereka itu mengalami hal itu dan mereka sudah terjun ke masyarakat, itu bakal ngeganggu kehidupan bermasyarakat mereka. Ya gitu ya, Bet ya. Jadi dampaknya sangat negatif banget buat korban gitu. Jadi tidak ada pembenaran atas bullying. Tidak ada pembenaran sama sekali gitu, Pak. Nah, jadi kan kita dari tadi sudah ngomongin soal bullying gitu, Pak. Dampaknya, terus jenis-jenisnya dan lain-lain lah. Bahkan kita sudah melihat kasusnya gitu secara langsung. Nah, kita ini kan hidup dan melakukan kegiatan kita di lingkungan sekolah nih, Pak, dan kita di lingkungan sekolah menengah atau SMA gitu. Nah, gimana sih, Pak, caranya kita itu sebagai warga sekolah dan tindakan dari sekolah itu sendiri untuk menghadapi bullying ini, Pak? Nah, begini, Bet. Gimana tuh, Pak? Yang paling utama adalah, yang pertama yang harus dilakukan sekolah adalah memastikan ya murid-murid yang melapor itu, seperti yang di film tadi itu kan ada kapten dipanggil kapten itu ya, sama Zizi selaku ketua OSIS, itu sekolah menjamin si pelapor ini aman gitu.
Oh, berarti kayak sekiranya saat melapor itu dia merasa, oh aku tenang, aku sudah melapor, tidak akan terjadi apa. Jadi sekolah menjadi ruang aman bagi pelapor, itu yang pertama yang harus dilakukan gitu. Jadi serta kerahasiaan tentang bullying ini bisa terjaga gitu. Jadi keterjagaan rahasia itu dapat berkontribusi sangat masif untuk melancarkan melancarkan tindak lanjut mengenai pencegahan dan juga tindak lanjut penanganan kasus bullying gitu ya. Nah, itu yang pertama, Bet ya. Yang kedua adalah sekolah juga harus membuat sistem pelaporan khusus gitu. Yang mungkin pelaporan online biasanya kalau sekarang ya gitu ya. Bisa lewat WA, bisa lewat Telegram, bisa lewat Line. Itu biasanya disalurkan kepada guru-guru yang punya layanan responsif seperti ya guru BK gitu. Kalau di sekolah ya guru BK gitu, ya layanan responsif. Jadi sekiranya biar kalau ngerasa mau jalan ke ruang BK atau untuk melapor itu takut kelihatan atau gimana. Dia kan sekarang punya handphone, jadi bisa laporan lewat WA gitu. Jadi sehingga kan guru BK juga punya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang dilaporkan itu menjadi rahasianya guru BK dan dia pelapor itu saja gitu. Atau kita bisa juga melaporkan ke ke portal yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Kemendikbud juga punya portal gitu. Namanya kemendikbud.lapor.go.id gitu. Jadi gitu. Yang kedua adalah setelah menjaga kerahasiaan, kita juga harus punya portal juga untuk pelaporan kepada kita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah info yang portal pelaporan itu, WA, Line dan sebagainya, bahkan termasuk kemendikbud.lapor.go.id dan beberapa portal lapor lainnya itu harus dipublikasikan secara masif di sekolah, seperti ditempel-tempel, seperti harusnya kalau sekolah-sekolah yang inklusif atau sekolah-sekolah seperti kita, sekolah penggerak gitu ya, dan sekolah inklusif itu kan kita di depan sudah ada gitu ya, sudah ada pelaporan gitu, pelaporan untuk terjadi tindak kekerasan dan pelecehan seksual, agar semuanya bisa untuk melaporkan dan aman untuk melaporkan gitu, Bet. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah membentuk kebijakan anti perundungan di sekolah, dan harus memastikan bahwasanya di dalam prosedur itu, di dalamnya itu ada prosedur operasional standar atau POS. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan kebijakan anti perundungan ini gitu ya. Yang pertama itu ada aspek mengidentifikasi perundungan yang ada di sekolah gitu ya. Yang kedua adalah ada aspek edukasi, yang ketiga ada aspek preventif atau pencegahan. Yang keempat ada penanganan gitu, ditangani, dan yang kelima adalah ada aspek evaluasi. Nah, dari semua aspek itu yang paling penting gitu ya, yang paling penting adalah aspek pembinaan gitu. Dibandingkan dengan aspek logika hukum. Kadang kan kalau terjadi sebuah kasus, kita kan lebih mengedepankan aspek logika hukum. Jadi anaknya dikeluarkan, anaknya gitu ya, mendapatkan justifikasi juga akhirnya gitu. Mendapatkan suatu perlakuan yang mengejudge. Justifikasi juga akhirnya. Jadi akhirnya itu tidak fair gitu. Dan kalau di dunia pendidikan tidak seperti itu. Kita lebih mengedepankan aspek pembinaan dulu. Jadi dididik dulu ya, bagaimana anak itu bisa tidak merundung lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seperti itu kan. Sistem untuk mendidiknya tuh kayak gimana? Seperti yang dilakukan Ibu Kepala Sekolah tadi. Jadi setelah memang sudah terbukti adanya perundungan gitu ya, ada aspek pembinaan itu selama beberapa hari mereka dibina untuk pendidikan karakter, untuk merubah karakternya seperti itu. Dan juga jangan lupa ada bystander di situ kan yang kita bahas tadi gitu. Bystander juga harus mendapatkan pembinaan juga gitu ya, walaupun lebih sadar. Ya, walaupun tidak semasif pelaku gitu mungkin ya. Dan juga korban juga harus mendapatkan akses konseling yang intens gitu ya, kalau itu diperlukan gitu. Kadang ada yang tidak memerlukan konseling secara intens, kadang cuma beberapa kali sudah selesai gitu. Ada yang secara intens gitu. Jadi semuanya diselesaikan gitu. Nah, jadi apakah kita itu
harus menunggu ada perundungan dulu atau terbukti perundungan adanya pembulian dulu. Nah, sekolah apakah menunggu hal tersebut terjadi baru bisa memberikan pendidikan kepada warganya? Apakah kita tidak bisa gitu memberikan pelajaran atau pendidikan sebelum hal itu terjadi? Nah, di aspek standar POS tadi itu kan ada aspek pencegahan, preventif, langkah preventif gitu. Jadi sebelum itu terjadi gitu ya, kita lakukan langkah preventif atau langkah pencegahan. Nah, cara-caranya banyak gitu ya. Cara-caranya dengan melakukan sosialisasi atau ya setiap kita guru-guru juga atau murid-murid juga bisa terlibat di situ untuk melakukan langkah preventif. Jadi setiap kali ada momen yang bisa dimasukkan isu-isu tentang perundungan, kita bahas tentang perundungan gitu, Bet. Jadi ada langkah preventif, ada langkah pencegahan sebelum kita menemukan kasus tentang perundungan itu gitu. Berarti yang sekolah kita itu lakukan akhir-akhir ini seperti menyelipkan isu-isu tentang perundungan siswanya, terus lewat ekstra dan lain-lain, itu juga termasuk itu salah satu langkah pencegahan, langkah preventif untuk mencegah bullying tadi itu gitu, Bet. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada yang kayak sekolah ramah perundungan atau gitu. Ramaan. Sekolah yang aman bagi korban gitu ya. Korban gitu. Gimana sih Pak cara untuk mewujudkannya gitu? Karena kan hal ini sudah dinormalisasikan. Jadi kan sulit banget untuk mencegah hal kayak gitu dan agar pelapor itu merasanya aman gitu. Gimana sih Pak untuk jadi mewujudkan sekolah yang kayak bukan lumrah ya, lebih tepatnya, karena kita itu belum sadar saja bahwasanya perundungan itu banyak terjadi di sekitar kita gitu loh. Kekerasan fisik, verbal dan lain-lain itu banyak terjadi di sekitar kita gitu ya. Tanpa kita sadari. Nah gitu. Nah yang pertama, Bet ya, adanya layanan responsif bagi korban oleh guru bimbingan konseling. Itu yang pertama yang harus dilakukan untuk menciptakan ruang yang aman bagi korban gitu ya. Responsif itu jadi layanan responsif tuh gitu. Iya, layanan responsif tuh ketika kita menemukan sebuah kasus perundungan, korban harus segera kita tindak lanjuti untuk mendapatkan konseling gitu ya oleh guru bimbingan konseling atau guru BK. Nah, yang kedua adalah bantuan bagi korban perundungan untuk mendapatkan akses gratis ke layanan konseling jika diperlukan gitu. Kalau seumpamanya dari guru bimbingan konseling masih kurang cukup, belum terselesaikan, bisa untuk mendapatkan akses kepada psikolog atau psikiater untuk mendapatkan konseling yang lebih masif gitu, lebih. Jadi kita diantarkan dan dirujuk gitu. Ya, gitu ya. Dan itu harus sekolah bertanggung jawab atas itu gitu. Entah pembiayaannya itu secara gratis dan intinya kita harus menyediakan itu kepada korban perundungan gitu. Nah, yang ketiga adalah sekolah dapat berkoordinasi gitu dengan penegak hukum atau orang tua untuk kasus-kasus yang lebih serius atau berat gitu ya. Kalau ada kasus yang cukup berat gitu ya, itu bisa kita berkoordinasi dengan penegak hukum dan polisi atau gitu. Jadi dengan polisi atau dengan orang tua, keterlibatan orang tua juga penting dalam penanganan kasus bullying gitu. Karena ya orang tua juga salah satu aspek gitu. Ya gitu ya, orang yang terdekat, orang yang lekat dengan ya pribadi seorang siswa itu gitu. Nah, banyak cara lain, Bet, gitu loh. Bahkan seperti Pak Adib contohnya sebagai guru gitu ya. Apa sih caranya biar Pak Adib atau guru itu bisa mendapatkan bisa menjadi ruang aman juga untuk anak-anak atau murid gitu ya. Nah, yang pertama ya, sebagai seorang guru, Pak Adib tuh harus bisa rajin berdialog seperti Pak Adib dengan Robert sekarang ini gitu ya. Pak Adib rajin berdialog dan membangun dialog tentang perundungan dimanapun yang bisa Pak Adib masuki isu-isu tentang perundungan. Selama ada kesempatan lah ya. Ya kita gitu. harus
rajin-rajin berdialog. Berdialog. Katanya Robin juga pengen jadi guru kan ya? Ah iya. Nah itu nanti ya walaupun jadi guru apapun, Bet, gitu, bukan hanya jadi guru BK gitu ya. Kita harus rajin-rajin berdialog dengan anak didik kita gitu ya, agar itu kita apa ya, tercegah dari perundungan tadi itu gitu. Nah, yang kedua, ini yang paling penting menurut Pak Adib, menanamkan nilai-nilai toleransi dan kesetaraan, Bet, gitu. Jadi bahwasanya perbedaan tuh hal yang biasa dan apa namanya ya, kita harus toleran, menerima sebuah perbedaan. Ada, gitu. Itu ada dan situ sebuah perbedaan gitu ya. Dan kita harus menghargai ya, orang gitu. Kan itu salah satu penyebab terjadinya perundungan gitu. Intoleransi, tidak toleran terhadap perbedaan gitu ya. Dan juga guru itu tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada murid tertentu atau kepada murid tertentu gitu ya. Favoritisme namanya. Jadi kayak semuanya Pak Adib gitu, dekat dengan iya, ada anak kelas 10A yang diemaskan gitu. Itu harus kita hindari sebagai guru agar murid itu merasa setara gitu, merasa mendapatkan perlakuan yang sama dari kita. Tapi faktanya Pak, di luaran sana itu ternyata masih ada loh Pak, guru-guru yang masih menunjukkan keberpihakannya terhadap murid tertentu gitu. Iya, bahkan dia anak emaskan, sampai ada murid lain yang merasa kok gini sih gitu. Iya. Jadi itu harus ada tindakan juga. Ya itu sebuah fakta lapangan yang masih ada di sekitar kita gitu, Bet ya. Yang paling penting ya setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri dan menyadarkan orang-orang lain nantinya ya. Dari diri sendiri. Nah, kita juga sebagai seorang guru juga harus bisa menyadarkan bahwasanya berbuat baik itu ya adalah tidak ada ruginya gitu. Berbuat baik itu gitu. Bahkan kalau ya kita berbuat tidak baik, bahkan itu ada ruginya buat kita dan orang lain gitu. Jadi kita harus menanamkan nilai tersebut bahwasanya melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang itu tidak ada ruginya gitu loh. Itu yang harus ditanamkan oleh guru gitu. Nah, yang selanjutnya adalah membangun kepercayaan murid kepada guru, bahwasanya guru itu benar-benar tulus kepada murid gitu, sehingga murid tuh melihat gurunya adalah orang yang paling tulus, mau mendengarkan ceritanya, mau untuk menemani menyelesaikan permasalahannya gitu. Kan permasalahan kecil bagi murid tuh jangan dianggap sepele, itu yang tidak boleh gitu loh. Jadi sekecil apapun permasalahan yang dihadapi oleh murid, itu kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi kawan yang baik dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kita harus tahu memposisikan diri. Yang terakhir, Bet ya, kita sebagai guru tuh harus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan murid yang itu menyokong kekompakan murid gitu, kayak kelas-kelas meeting gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang mereka sukai gitu. Di ekstrakurikulernya mungkinnya dia mau mengadakan acara pentas seni, seni musik, pertunjukan, atau ya kayak kalau kelas meet itu kan olahraga gitu ya. Menunjukkan kemampuannya masing-masing. Itu kita juga harus support itu, karena di situ memang akan terjalin ikatan antar murid gitu, bahwasanya di situ memang ada perbedaan tapi harus menerima segala perbedaan yang murid yang murid miliki gitu lah. Ya, jadi kayak gitu ya Pak. Nah, terus ada gak sih Pak cara lain gitu mencegah pembulian atau perundungan itu terjadi di sekolah? Gak cuman yang kayak Bapak sebutin tadi. Ada gak sih cara lain gitu Pak? Ada tentunya ya. Jadi sekolah gitu ya, harusnya memang melibatkan beberapa pihak dalam penanganan kasus perundungan gitu, untuk mencegah perundungan gitu. Yang pertama ada murid tentunya, yang murid juga harus dilibatkan dalam proses pencegahan perundungan gitu ya. Ada murid bisa jadi korban dan pelaku gitu. Korban dan pelaku. Kalau kita bicara tentang sekolah ya, gimana caranya sekolah untuk mencegah perundungan, ya harus memang melibatkan murid dalam proses pencegahan tersebut gitu loh. Ada murid yang pertama, yang kedua ada guru selaku orang yang mendidik dan dekat dengan murid gitu ya, siswa. Yang kedua, yang ketiga ada orang tua. Orang tua juga harus dilibatkan dalam proses itu gitu. Yang terakhir ada masyarakat gitu.
masyarakat di sekitar sekolah juga harus, masyarakat atau warga di lingkungan sekolah itu juga bisa untuk dilibatkan dalam proses pencegahan perundungan yang ada di sekolah gitu. Sekolah tuh bisa menyelipkan isu-isu perundungan gitu ya dalam proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan intrakurikuler atau diselipkan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila di P5 gitu ya, di P5-nya kalian. Ya gitu. Bisa dimasukkan di situ gitu ya. Nah, Robert sudah tahu hari anti perundungan sedunia tanggal berapa? Belum tahu. Lupa, Pak. Lupa. Saya tahu tapi lupa. Tanggal 4 Mei. 4 Mei itu diperingati sebagai hari perundungan. Nah, di hari perundungan tuh mungkin kita bisa membuat contohnya nih ya. Contoh kita membuat acara gelar karya, contohnya apa namanya, sosialisasi anti perundungan gitu ya. Yaitu bukan hanya bisa dilakukan ketika hari anti perundungan saja, bisa dilakukan secara rutin, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Itu bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perundungan dengan bentuk pencegahan. Ya, langkah preventif gitu ya, melakukan penyuluhan anti perundungan gitu. Nah, yang kedua mungkin dengan kegiatan-kegiatan ekstra gitu. Contohnya gebiar seni contohnya ya, atau seperti acara kemarin teater itu kan menunjukkan mengangkat isu tentang perundungan, habis ada acara pementasan, ada talk show tentang perundungan, itu juga salah satu caranya gitu ya. Atau musik yang mengangkat tentang perundungan juga bisa gitu ya. Atau selain itu ada ya, seperti menandatangani petisi tentang atau menandatangani deklarasi anti perundungan gitu. Jadi semua pihak atau elemen yang ada di sekolah itu menandatangani bahwa ya deklarasi bahwasanya kita tidak mau dan melakukan jadi seperti itu, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita selipkan isu-isu perundungan. Jadi seperti yang sudah Pak Dip jelaskan tadi kan ya, dimanapun dan kapanpun kalau kita bisa menyelipkan isu-isu tentang perundungan dan anti perundungan gitu ya, ya kita sebisa mungkin melakukan itu gitu. Sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, dan siapapun yang berada di lingkungan sekolah ya harus terlibat dalam pencegahan perundungan itu. Saling menjaga tidak terjadi kasus-kasus. Betul gitu. Ya sudah, Pak, itu kayaknya ada bel deh, Pak. Oh iya, kayaknya udah ganti jam ya. Saya kayaknya harus balik ke kelas dulu. Oke, Bet ya. Hati-hati, makasih Bet ya. Kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bet ya. Oke, Pak, terima kasih Bet ya. Lupa. di media sosial. Aksi bullying ini dilakukan seorang siswa SMP di Kota Bandung, Jawa Barat. Korban dipaksa menggunakan helm, lalu ditendang berkali-kali oleh pelaku hingga pingsan. Demikian penyampaian materi solusi masalah perundungan masa kini yang terjadi pada peserta didik yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Adidillah, SPSI. Semoga pemaparan beliau semakin menambah wawasan kita tentang bagaimana cara mengatasi perundungan yang dialami oleh peserta didik. Kami informasikan Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir pada link berikut ini. Dan sertifikat akan langsung kami kirim melalui email Bapak Ibu masing-masing setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Bapak Ibu juga kami persilahkan untuk mengisi kolom komentar. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita rangkum bersama, yaitu perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti seseorang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Ada beberapa bentuk perundungan seperti perundungan fisik, verbal, relasional, maupun perundungan daring atau cyberbullying masih rawan mengancam anak Indonesia hingga saat ini. Lingkar perundungan atau bullying melibatkan korban, pelaku, dan bystander. Adapun contoh kasus perundungan yaitu kasus bullying yang diterima oleh seorang konten kreator di sekolah dari teman-temannya. Dia dijuluki sok pintar, sok paling benar, dan ejekan-ejekan yang lain. Adapun langkah-langkah dalam penanganan kasus perundungan atau bullying di sekolah adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua edukasi, yang ketiga pencegahan, yang keempat penanganan, yang kelima evaluasi, yang mengedepankan pembinaan daripada hukuman. Tidak terasa acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga webinar hari ini dapat memperluas wawasan kita tentang dunia pendidikan dan membawa banyak manfaat serta berkah bagi kita sebagai seorang pendidik. Amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara webinar hari ini, khususnya tim penggerak komunitas belajar SMA Negeri 1 Keraksaan. Saya, Nining Jumariati, mewakili pihak penyelenggara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam webinar hari ini. Indah bunga di tepi taman, duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.